Sekarang ini kan orang-orang banyak meniru tradisi orang lain. Bahasa saya kearap-arapan. Loh, apakah kemudian itu menjadi ajaran agama? Ngomong tentang tradisi, menyampaikan atau membantah kita bahwa apa yang kita lakukan itu adalah tradisi, tidak ada ajaran atau sandaran ajarannya. Tapi mereka juga melakukan hal yang sama. Nampaknya mereka lupa, padahal apa yang mereka lakukan itu adalah bagian dari tradisi itu sendiri. Ini kan berarti sama juga bohong. Mana syar'inya mana? Ketika kita tadarus, kemudian selesai kita baca Quran, kan biasanya ngucap Shadaqallahul Azim. Nah itu ada yang mengatakan, loh itu tidak diajarkan di zaman Nabi begitu. Wegel saya itu. Kalau kita pingin beragama secara ideal seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu terus gimana? Islam itu kan juga ramah terhadap budaya toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Para pemirsa Facebook LTNNO yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-13 bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan segala perintah-perintahnya, termasuk perintah untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan obrolan kita yang kemarin Pak Kiai, terkait tentang dalil-dalil keseharian Nahdlatul Ulama, karena memang banyak sekali akhir-akhir ini paham-paham keagamaan yang kemudian membid'ah-bid'ahkan, mensyirik-syirikkan dan lain sebagainya, bahkan berani mengkufurkan umat Islam yang lain. Ada pertanyaan yang tertinggal kemarin, tetapi mau dibahas di awal apa di akhir kira-kira? Di akhir, baik, nanti. kita bahas di akhir saja. Kalau di akhir itu kan nanti misalnya kelewatan kita tayang lagi gitu. Oh iya. Jadi kita tayang terus, nanti tayang terus. Sisakan saja pertanyaan-pertanyaan nih guna. Baik. Pemirsa, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang istimbatul hukmi, metode istimbatul hukmi tidak hanya bergantung kepada Al-Quran dan hadis, tetapi juga menggunakan metode ijma' dan metode qiyas. Ini yang muttafaq, meskipun masih banyak yang mukhtalaf. Untuk malam hari ini pemirsa, kita akan lebih mengerucut kepada hal-hal yang bersifat Ramadan, kepada hal-hal yang menjadi rutinitas di bulan suci Ramadan bagi orang-orang Nahdlatul Ulama. Contohnya Kiai, kita ambil imsak atau kita ambil tarhim lah. Assalatu wassalamu alaik, assalatu khairum minan naum, bukan ya? Bukan subuh ya. Assalatu wassalamu. Jangan mancingnya pas minan naum itu tadi. Niku ngejak turun. Baik. Imsak kemudian tarhim ini adalah problematika kearifan lokal yang menurut teman-teman ini tidak ada di negara-negara Islam yang lain, tetapi di Indonesia ada. Maka orang-orang yang memiliki sifat kagetan, pasti akan menganggap apa yang dilakukan oleh kita, adanya imsak, adanya tarhim, ini merupakan sesuatu yang minal bid'ah wa minad dhalin wa min ahlin nar. Akhirnya kan terusannya begitu ya. Gitu. Wa min ahlin nar. Padahal bid'ah itu tidak selamanya mukaffirah kan, nggih. Ya. Bid'ah itu mufassiqah kan, ngaten.
Lah niku nanti sekalian dijelaskan Ki. Boten, ini kan saya mancing saja. Ternyata jenengan menerima pancingan saya nanti mau ditanyakan repot lagi. Wah saya kalau gitu diem aja lah diem. Kalau tidak ditanya saya nggak jawab ngoten mawon nggih. Biar nyaman. Anu pemirsa, jadi kalau kita ngobrol dengan orang alim, ini enak. Enaknya apa? Ketika kita punya keiskalan, punya satu masalah yang sulit untuk dicari jalan keluar menurut kita, tetapi menurut orang alim ini, oh gampang, ada lagi. Jadi banyak lah. Pokoknya yang mau kita obrolkan nanti diikuti saja, stay tune di channel ini, jangan kemana-mana. Baik Kiai, monggo. Tarhim dan imsak ini menurut syar'i sebetulnya seperti apa? Lu katanya sudah nggak ada dalilnya. Oke, maksud saya, Nggih. kalau orang NU menjadikan sesuatu itu sebagai tradisi, pasti di situ ada dalil. Gitu ya. Baik, selamat malam Nggih. Selamat malam. Ya, selamat malam itu kan termasuk sapaan kenusantaraannya. Mungkin juga tadi sudah diawali dengan assalamualaikum. Nggih. Jadi begini, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh jamaah kita atau nahdiyat gitu ya. Pertemuan malam hari ini adalah pertemuan kedua yang saya sangat bersyukur karena ketemu dengan jenengan itu merupakan satu berkah tersendiri. Sama Kiai. Karena pertanyaan-pertanyaannya itu seringkali nakal gitu ya. Nakal dalam tanda petik positif gitu kan ya. Seperti tadi ketika saya menyampaikan bid'ah itu tidak selamanya mukafiro, langsung kemudian panjenengan merencanakan pertanyaan yang nanti akan insya Allah akan ditanyakan gitu ya. Itu yang pertama. Jadi saya sangat senang ketemu dengan panjenengan. Jadi host yang tidak ada duanya di Pekalongan menurut saya karena ya memang Ma'rufi itu hanya satu. Abdul Khalid Ma'rufi satu. Hanya satu nggih. Meskipun ada Khalid yang titik-titik yang lain ada. Khalid bismillah apa basmalah? Jadi begini Kiai, sebelum saya bicara serius, saya senang kepada panjenengan itu bukan terus kemudian tanpa alasan. Malam hari ini secara khusus karena takdim saya sama panjenengan, saya menggunakan sarung pemberian panjenengan ini. Iya, iya, ini serius sarung podcast pertama panjenengan dulu saya dapat hadiah sarung ini. Saya pakai secara khusus. Loh, saya sebetulnya gini Kiai. Jadi ini kalau jenengan ambil lagi, saya nggak pakai sarung ini. Nggak, tadi sebetulnya Masya Allah ketika saya sholat tarawih itu, di dalam hati ini kepikiran jenengan. Sholat tarawih. Allahu Akbar. Sing kepikiran jenengan. Kepikiran jenengan. Biasa. Kepikirannya nopo? Saya ini kan berat badannya bertambah. Akhirnya yang tadinya cukup menjadi tidak cukup. Saya ada jas. Masya Allah. Iya, ini ada jas. Lupa ndak saya bawa. Ini dalil la in syakartum la azidannakum itu di sini. Dan itu betul. Saya tuh jas yang kaya enak iki tak wehke sapa ya. Wong nang aku wis tak cukup. Pak Hasan gelem ora. Wah, ya dengan senang hati. Dengan senang hati. Insyaallah saya terima dengan lapang dada gitu. Iya, betul itu. Jadi baik begini, kita kembali ke tema ya. Tema pembicaraan kita terkait dengan imsak. Jadi ini kan memang sekarang lagi-lagi disoal. Dan ini menurut saya adalah masalah tahunan ya. Masalah tahunan itu begini, setiap kali Ramadan pertanyaan seputar amaliyah yang ada di tengah jamaah kita seperti imsak, kemudian ada lagi tarhim, ada lagi tadarus Al-Quran dan banyak hal, termasuk termasuk takbir keliling nanti misalnya. Meskipun juga ini di masa pandemi seperti ini nampaknya juga ada pembatasan, tapi itu kan jadi amaliyah yang biasa kita lakukan sampai dengan kemarin kita berbicara mengenai halal bihalal. Lah tradisi-tradisi seperti ini sebenarnya kalau kita kemudian mencari ujung pangkalnya di mana itu ya ketemu gitu. Misalnya kayak imsak nih ya. Imsak itu kemarin yang sempat saya dengar di media YouTube lah.
Itu ada yang mengatakan bahwa puasa itu kan imsak. Kalau imsak itu kan berarti ya tulu'ul fajri itulah imsak. Karena pemaknaan puasa itu kan diartikan dengan al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams gitu kan. Jadi menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dimulai dari munculnya fajar tsani, fajar sodik sampai dengan ghurubis syams. Itu definisi secara fikih seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa ternyata ulama-ulama kita itu maksud saya adalah ulama-ulama yang dulu menulis kitab-kitab turos itu. Misalnya Imam Al-Mawardi dalam kitab Iqna misalnya. Karena kita ini kan kalau merujuk langsung kepada Al-Qur'an, merujuk langsung kepada hadis itu kan terlalu besar lah bagi orang-orang seperti kita. Wong untuk memahami Al-Qur'an itu sendiri kan tidak mudah, memahami hadis juga tidak mudah, kan? Wong kita percaya ijma saja kadang ditanya perkara-perkara yang berhubungan dengan ijma pun kadang kita juga blank kan, artinya tidak bisa memahami, tidak bisa hafal apa kan? Secara utuh. Secara utuh. Apalagi terus kemudian kias. Tidak semua orang bisa melakukan kias. Nah, kalau kita mendasarkan pendapat atau mendasarkan amalia itu kepada pendapat ulama, ini sebenarnya selesai. Ada misalnya di dalam kitab Iqna itu satu ibarah yang mengatakan bahwa memang benar yang namanya imsak itu adalah min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Tapi berkaitan dengan ini Imam Mawardi mengatakan wa yajuzu alaihi taqdimul imsak yasiran qabla tulu'il fajri. Ini artinya apa? Bahwa boleh bagi orang yang berpuasa itu mendahulukan imsak sebelum tulu'ul fajr. Lah kalau ini saya bahasakan dengan budaya masyarakat kita, lokalitas yang kemudian ini dilakukan oleh warga kita, dilakukan oleh nadhiyin ketika sudah sampai pada jam-jam tertentu sebelum kemudian benar-benar tulu'ul fajr, sebelum benar-benar itu adalah dimulainya imsak anil muftirat, itu kan bisa dikatakan ada sandarannya. Gitu kan. Ya tadi itu kan jawazu taqdimil imsak yasiran qabla tulu'il fajri. Lah, apa yang dilakukan oleh masyarakat kita dengan imsak kemudian menyampaikan di toa-toa musola imsak, itu kan artinya sebenarnya bukan berarti terus kemudian membatasi orang untuk melanjutkan sahurnya. Kan begitu. Untuk melanjutkan sahurnya, ya kan? Tapi memberikan kesempatan barang setelah pengumuman tentang imsak itu kan kemudian ada jarak kisaran 5-10 menit. Itu kan ada kesempatan untuk melanjutkan sahurnya. Sehingga begini Kiai, menurut saya tidak ada masalah gitu. Apa sih yang menjadi masalah dengan tradisi imsak begitu kan? Nggak ada masalah. Kembali ke kemarin sebetulnya. Artinya bahwa orang-orang yang menolak terhadap imsak ini adalah orang-orang yang tidak mau ijma. Sekali lagi itu yang masalah itu adalah kenapa sampean tidak mau menerima imsak? Loh, di hadis kan tidak ada. Apalagi di Quran. Jadi sudah cukup bagi kita. Oleh karena itulah bahwa tradisi imsak ini adalah tradisi orang-orang yang bukan hanya pegangannya Quran dan hadis, tetapi juga pegangannya adalah ijma dan qiyas. Kalau seperti itu sebenarnya mudah untuk dibalik bagi mereka yang tidak mau menerima tradisi. Sekarang ini kan orang-orang banyak terus kemudian meniru tradisi orang lain. Bahasa saya kearap-arapan. Loh, apakah kemudian itu menjadi ajaran agama? Kan tidak. Tapi mereka kemudian mendewa-dewakan itu. Seakan-akan Islam itu ya pokoknya harus pakai jubah. Islam itu harus pakai gamis, ya kan? Nah ini kan artinya ngomong tentang tradisi, menyampaikan atau membantah kita bahwa apa yang kita lakukan itu adalah tradisi, tidak ada ajaran atau sandaran ajarannya, tapi mereka juga melakukan hal yang sama. Nampaknya mereka lupa padahal apa yang mereka lakukan itu adalah bagian dari tradisi itu sendiri.
Iya. Ya kan? Ini kan berarti sama juga bohong. Mana syar'inya mana? Gitu kan. Yang pakai gamis bukan hanya Rasulullah. Loh iya toh. Abu Jahal juga. Makanya itu kan. Saya ya seperti itu. Iya. Seperti itu. Ya, artinya kadang-kadang kita ini memandang orang lain kurang pas, tapi terkadang kita juga kurang pas gitu. Baik Harusnya, Kiai, bisa saya ambil benang merahnya bahwa tradisi imsak ini sebetulnya adalah tradisi orang-orang yang mau menerima ijma'nya ulama. Terbukti tadi pengarang kitab Iqna mengatakan bahwa ya juzu alaihi takdimul imsak. Ya juzu alaihi takdimul imsak yasiron. Beliau musannif kitab Iqna mungkin mengatakan seperti itu tujuannya adalah ihtiyat. Betul. Tujuannya adalah hati-hati Ihtiyat. supaya kita tidak nabrak aturan. Iya. Karena kalau kita kan tidak tahu pasti kapan itu munculnya fajar sodik. Benar, Maka untuk ihtiyat beliau musannif pengarang kitab Iqna mengatakan sebelum ini 5 menit sebelum keluar sama sudah mandek. Saya nggak bisa itu. membayangkan Kiai ya. Kemudian semua orang yang berpuasa itu harus mengetahui fajar sodik. Ya. Gimana coba? Apa terus kemudian naik ke atap rumah Ya. gitu kan? Mana fajar sodiknya? Berarti Gimana? setiap rumah harus punya apa? Telodoid Apa? untuk melihat. Teleskop. Iya, teleskop itu. Teleskop atau kamera fik gitu. Kali itu untuk melihat kita. Nah itu Kiai. Makanya pemirsa sekalian bahwa imsak ini adalah tradisi yang istimewa dan sandarannya ada, tapi ijma, tapi kias. Iya. Nggih napa? Pendapat ulama. Nggih. Tetapi yang perlu kita gali Kiai, Nggih. apakah Nggih. adzannya sahabat Bilal? Nggih. Kan ngoten. Sahabat Bilal ini adalah spesialis adzan subuh. Betul. Spesialis adzan sebelum sahabat Ibnu Ummi Maktum adzan. Nggih. Nah, apakah berarti adzannya sahabat Bilal ini sebagai sebuah pertanda? Nggih. Jika adzan sahabat Bilal adalah sebuah pertanda, sama dengan apa yang dikatakan oleh musannif daripada kitab Iqna, ini berarti bahwa tarhim atau imsak yang kita lakukan ada dasar dalil hadisnya, Kiai. Ya betul. Makanya kan begini kan, mungkin dalam rupa yang berbeda ya. Dalam rupa yang berbeda saya katakan kalau Ibnu Ummi Maktum itu kan adzan duluan, ya kan? Setelah itu kemudian adzannya Bilal. Bilal dulu atau baru Ummi ya, Maktum. Okay. Itu kan akhirnya kemudian di beberapa tempat itu mentradisi. Ya. Ada adzan awal. Ada adzan Ya. awal. Kalau saya dulu di Jogja itu selalu ada itu. Ada jam Adzan 3. awal. Adzan awal, kemudian setelah itu ada adzan yang Sani. kedua, ya kan? Nah ini kan sebenarnya juga hampir-hampir bisa dikatakan mirip kan. Kalau kita misalnya mempunyai malakah untuk melakukan kias, itu kayaknya iya gitu. Artinya ketika adzan pertama dikumandangkan itu kan alasannya itu yang saya ingat litahayya'an nas kan gitu ya. Supaya orang itu siap-siap gitu. Oh ini sudah adzan awal, berarti apa? Sebentar lagi mau masuk waktu subuh. Oh ini imsak. Oh berarti sebentar lagi mau tulu'ul fajri. Saya nggak bisa membayangkan kemudian tidak ada imsak sama sekali. Lah wong begini saja lah. Coba kalau kita lihat ya selama bulan Ramadan ini di televisi itu misalnya mencantumkan jadwal imsakiyah itu selalu ada imsak di situ. Ada. Imsak jam sekian, subuh jam sekian. Loh apa salahnya? Berarti orang se-Indonesia ini salah kaprah. Salah semua. Yang macam sing bener ya mereka lah itu kan. Ini kan gak fair ya. Makanya saya katakan bahwa memahami agama itu tidak bisa sepenggal-sepenggal. Harus utuh. Apa yang dilakukan atau diajarkan oleh ulama-ulama kita itu bukan tanpa dasar loh Kiai. Tradisi-tradisi itu muncul ya kan itu melalui proses pemikiran yang rumit gitu loh. Ya kan? Misalnya hadis tentang penciptaan manusia, itu kemudian para ulama
wah ini ada fase yang sangat penting dalam proses penciptaan manusia. Nah. Ketika sudah 120 hari, itu kan kemudian nafkhur roh. Setelah roh itu ditiupkan, kemudian penentuan, ya kan? Rezeki sampai mati, dengan dia itu nanti menjadi syaqiyun am sa'idun. Ya. Apa sih salahnya? Kalau kemudian dalam fase penting seperti itu kita kumpulkan orang-orang, kita ajak untuk berdoa untuk calon Jabang manusia bayi. ini, untuk calon manusia ini. Nah, ini kan penting sekali. Jadi kalau saya mengatakan mereka belum tahu saja begitu. Mereka belum tahu saja. Enggak, kalau belum tahu saya pikir sudah Kiai, tapi menutup pengetahuan. Nah, itu dia. Mohon maaf Bisa kalau jadi, dalil bisa Qur'annya jadi. summum bukmun umyun fahum Masya layar Allah, ini luar biasa ini mufasir ini kelas ini. Boten wonten sing nyritake nembe lewat. Summum bukmun umyun Iya, fahum iya, layar iya. sudah. Iya. Mereka punya mata tetapi tidak mau melihat, mereka punya pendengaran tetapi tidak mau Iya, mendengar. iya, iya. Sehingga sebab sekarang Tapi media sudah bukmunnya dimana- nggak masuk ya. kan? Nggak masuk bukmunnya. Nggih, Kalau bukmunnya bukmun itu ndak. kan Ya pun bisu dikurangi ya? pun sumun. Ya kan? Tapi mereka ngomong terus kan berarti bukmunnya nggak masuk itu. Ya kan? Dan ini lagi Kiai, ada yang perlu kita sampaikan di masyarakat bahwa adzan, terkait adzan tadi. Iya, iya, adzan awal. Adzan awal, sahabat Bilal yang adzan awal ini adalah adzan majazi, Oh gitu ya. bukan adzan hakiki. Hakiki. Iya. Karena hakikatnya adzan subuh adalah sahabat Ibnu Ummi Maktum. Iya, Maka adzannya sahabat Bilal ini persis tarhemnya orang-orang Jawa, persis imsaknya iya, kita iya, ini iya. Kiai. Ini yang masyarakat belum paham betul bahwa loh, nah ngopo kok ono tarhim? Tarhim itu sebetulnya sama dengan adzan sahabat Bilal yang pertama. Kenapa? Karena adzan sahabat Bilal yang pertama ini adalah adzan majazi. Adzan tadi litahayyu. Litahayyu. Nggih, Iya, litahayyu untuk subuh, bahkan mereka bisa sholat tahajud terlebih ya, dahulu. betul. Iya. Bahkan malah tradisi Nabi setelah sholat tahajud beliau sahri terlebih dahulu. Masih sehari Nah, terlebih itu dahulu. kan Kalau kita niru ada- itu babar blas, nanti Iya. bisa bangunnya jam 7 ya. Iya, bahkan alasannya kalau dalam kitab-kitab Tiros itu dijelaskan ketika Kanjeng Nabi itu sudah sehari begitu, tujuannya kan supaya pas subuhnya semangat. Jadi nggak ngantuk. Kalau kita kan enggak. Enggak. Kalau kita enggak. Ya enggak tidur, enggak apa. Bahkan subuhnya juga ya. Sholli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Terus akhirnya sholat duhanya pakai spion gitu ya. Iya, Sama jadi niki sholat duha apa sholat subuh? Loro-loro nih. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, tradisi imsak, sekali lagi tradisi imsak, tradisi tarhim ini memang lokalitas tradisi Islam di Indonesia. ya, betul. Dan dalilnya ada. Tinggal kita mau mengkiaskan, tinggal kita mau mengikuti ulama-ulama yang kitabnya sudah muktabar. Masalahnya Anda yang tidak mau menerima dawuh-dawuh ulama yang muktabar itu. Sehingga Anda tidak akan pernah menerima terhadap tradisi lokal yang sudah ada di Indonesia dan ini sudah diamini oleh para ulama-ulama kita. Terus nopo? yang diterima malah bukan ulama mutabar tapi ulama yang mutagoyir. Ini kan repot, ini kan ada ulama mutabar, ada yang mutagoyir ini. Yang mutagoyir justru yang diagung-agungkan ini. Masya Allah, Yeah. Jadi satu permasalahan sudah kita clearkan Kiai, bahwa imsak kemudian tarhim ini sebetulnya tidak menyalahi terhadap syariat Islam, bahkan sama sebetulnya dengan adzan daripada sahabat Bilal itu tadi. Nah, makanya itu ini sebenarnya merupakan rahmat menurut saya. Adanya imsak itu kemudian mentradisi di Indonesia itu bagi saya merupakan rahmat ya. Jadi orang itu kan ketika sahur itu kan ada kalanya orang itu ya macam-macam ya masing-masing ya, masing-masing. Ada yang ini kan terus kemudian dikaitkan dengan takhirus sahur. Takhirus sahur itu kan berarti mengakhirkan sahur dan itu merupakan bagian dari kesunahan ketika kita sahur. Kan afdolus sahur takhir kan adalah. Lah setelah imsak itu dikumandangkan, imsak
Saya minum air putih dengan saya niatkan bahwa ini adalah bentuk daripada takhirus Sahur. pahala kan? Pahala. Kan? Nah coba kalau seandainya tidak ada imsak itu, tidak ada terus kemudian orang mengumumkan imsak, saya mau takhirus sahurnya kapan? Iya. Ya kan? Itu pertama. Yang kedua, ibu-ibu kita ini, ya, bukan ibu kita Kartini, bukan. Ibu-ibu kita ini kan seringkali ketika sahur masih banyak yang kemudian menyiapkan masak atau makan sahur. Betul. Ini kalau kemudian tidak ada imsak, saya nggak bisa membayangkan alangkah repotnya ibu-ibu itu. Kadang misalnya bangun jam 3:30, 3:30 bangun kemudian yang dimasak sayur dia. Sayur yang dimasak kebetulan kangkung dia. Dipotong-potong ternyata ada satu kangkung yang terlewat tidak terpotong. Begitu makan, bapaknya ini suaminya makan, ternyata imsak. Karena suaminya ini nggak tahu bahwa imsak itu sebenarnya belum benar-benar tulu'ul fajr. Ini ada yang termakan kangkung ini, tapi sebagian yang lain masih di luar gitu. Ya, itu repot. Makanya saya tanya nanti ini hukumnya piye ini kan gitu kan. Kalau nggak ada imsak ini repot. Ditarik ini juga masalah, dimasukkan juga masalah. Apa kemudian di staples itu? Staples. Angel nih. Angel kan. Lah tapi kalau ada imsak, tenang saja ini masih bisa dimasukkan atau dikeluarkan. Jadi menurut saya rahmat. Nggak ada masalah dengan imsak. Nggak ada masalah dan malah merupakan rahmat. Contoh lagi Kiai, ketika ada kasus pengantin baru. Wah ini. Ya. Pengantin baru ini kalau ndak ada imsak bahaya. Gitu kalau ada pengumuman imsak itu nanti torpedonya kan bisa langsung dicopot. Loh kalau ndak ada pengumuman imsak moro-moro azan, loh priye iki dicopot apa dilebok ke sisan. Nek kan aneh. Wah ini iya kan? Ini luar biasa ini. Niku kira-kira ngoten lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada semacam ihtiyat nih. Saya katakan ihtiyat ini menjadi penting kan. Makanya ya kalau memang tidak suka dengan bahasa imsak, pakai saja bahasa tambih gitu. Gue pepiling. Awas gitu kan. Awas pepiling. Gantilah ganti. Dilut maling dilut mana. Pun mboten usah pakai kata imsak lah kalau alergi dengan imsak. Kan sekarang ini kan gini loh, yang menjadi soal, yang dipermasalahkan, mereka itu kan hanya berpegang kepada definisi bahwa puasa itu al-imsak anil muftirat. Kalau al-imsak anil muftirat itu diartikan sebagaimana keterangan-keterangan dalam kitab fikih, ya memang benar bahwa saat itulah dia terus kemudian tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Tapi ini imsak ini jangan dipahami seperti halnya istilah fikih itu. Tapi imsak ini lugotan gitu loh. Demi untuk kemudian memberikan tanbih bagi orang yang berpuasa, ini tahanlah sebentar lagi sudah mau prepare lah nggih, siap-siap. Ya sak udutan kan cukup. Sak udutan cukup. Persis dengan nggih. Jadi as-shaum adalah al-imsak. Nah, al-imsak yang dimaksud imsak yang diumumkan di masjid-masjid itu adalah dalam rangka ihtiyat menuju kepada imsak hakiki. Sama dengan azan yang dilakukan sahabat Bilal, itu adalah azan sani. Jadi yang azan yang dilakukan sahabat Bilal ini adalah azan majazi, yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Ummi Maktum adalah azan hakikinya. Benar-benar itu sudah masuk waktu subuh. Ada lagi yang disoal dan ini merupakan lucu Kiai. Ketika kita tadarus, kemudian selesai kita baca Quran kan biasanya ngucap Shadaqallahul azim. Nah itu ada yang mengatakan, loh itu tidak diajarkan di zaman Nabi begitu. Wegel saya itu. Sebab saya mulai dari kecil itu kalau bapak saya itu kan kebetulan qori Kiai. Makanya suara saya itu kan rodok-rodok penak lagi. Wah iya. Luar biasa. Wah ini khas ini, Masya Allah, ini andalan ini. Saya tidak bisa tidur tadi malam Kiai. Sama. Saya sampai subuh sampai jam 6:30 Kiai. Loh. Betulan sampai jam 8 Kiai. Oh gitu ya? Oh kenapa kita nggak ngopi lagi itu jam 8? Itu kenang pasal imsak nih tadi.
Masya Allah. Ini, wah, Pemirsa, ini adalah salah satu kopi andalan daripada kafe Jagat Cafe Buaran di Buaran. Namanya kopi Vietnam. Sekali lagi ini adalah kopi Vietnam. Jauh, ini pesannya jauh. Betul. Sampai numpak pesawat ini tadi. Insya Allah luar biasa. Niki sponsor Kiai. Gitu ya. Sponsor. Jadi bagi teman-teman para pemirsa LTN-NO dimanapun Anda berada, coba kopi Vietnam ini. Yakin tadi malam saya tidak bisa tidur, betul. Berusak, bluduk-bludak sampai jam 3 Kiai. Saya itu kan habis 2 gelas Kiai. Kemarin 2 gelas loh itu. Satu yang non sponsor, yang satu sponsor. 2 gelas. Itu sampai cuma saya tuh kelalen Kiai. Kemarin saya milkshake saya sudah dibayarkan belum? Sudah dong. Kalau itu saya masukkan bill sponsor. Strategi ya. Saya nggak apa-apa kok hari ini khusus panjenengan nggak masalah. Toh saya kan sudah dapat janji kan. Janji apa? Artinya dapat jas gitu kan ya. Nggak apa-apa. Habis ini kita makan gitu. Saya yang bayarin. Karena saya mau dapat jas gitu. Ya Allah. Ini monggo niki badhe dinikmati sak niki atau sambil jalan? Sambil jalan. Yo ndak bisa Kiai. Mosok ngunjuk kopi sambil jalan kan ndak bisa. Gitu ya. Nggih. Sambil jalan kan bisa susah. Coba ya. Yo mangke acaranya bubar. Monggo Kiai, sama monggo dengan Kiai. kawin lari ya ndak bisa no kawin lari. Kawin karo Melayu itu kan nggak bisa. Nggih, monggo Kiai. Ini. Nah, niki pemirsa jadi aromanya sudah tercium. Ya. Jarak 1 meter. Ya. ini karena aroma apa namanya perpaduan antara susu dengan kopi itu sering membingungkan kan? Membingungkannya di mana Ki? Kopi ngajak melek, susu ngajak tidur. Nah, makanya sampai jam 8 jenengan terjaga karena itu persoalannya. Okay. Gitu. Jadi kopi dan susu ini selalu ikhtilaf. Okay. Tidak sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu. Dia tidak akan pernah muttafaq. Selalu ikhtilaf. Sama dengan Imam Romli dan Imam sinten setunggal Rafi'i. Imam Rafi'i betul. Tukaran luar biasa kan. Tidak pernah ketemu dia. Tapi kan dilandasi oleh ilmu pengetahuan ya. Beda dengan orang sekarang kan. Beda. Asal beda saja Asal begini. Beda. Asal beda Bahaya. saja. Bahaya. Merusak ini. Merusak tatanan. Betul. Saya itu paling jengkel. Saya itu dulu ya, persoalan-persoalan tentang tradisi seperti ini sering loh. Kemudian saya itu ditanya oleh orang. Saking jengkelnya saya, itu saya sampai bilang, sampean kalau kemudian bisa saya yakinkan, ikut nggak? Kalau misalnya jenengan nggak ikut, saya nggak usah jawab. Angel toh. Saya tegas sampai buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu, buang pikiran. Asal beda kok, asal beda kok. Diajak ngobrol tapi raweh apa-apa kan saya. Ngobrol ini kan ada kopinya. Iya, ada kan? kopinya. Nanti habis acara kita makan bareng. Iya, nah, kalau kan, ada gitu. Ya kalau ada. Jangan terlalu berharap lah. Lah. Jadi tomat itu nggak boleh, tapi rojak dianjurkan. Nah, iya. Kita rojak saja. Tapi sampelnya kemarin sudah. Monggo Kiai, masalah berikutnya apa? Ini mau saya tanya Kiai. Tadi itu ya apa? Masalah Shadaqallahul Azim itu. Iya. Shadaqallahul Azim itu saya tuh heran. Mulai kecil saya ngaji Quran, baru 2 tahun ini saya dengar istilah Shadaqallahul Azim. Dan mereka apa namanya mengkritisinya itu hanya karena itu tidak ada pada masa Nabi. Iya begitu. Ya mesti seperti itu. Seperti itu kan? Mesti selalu seperti itu. Selalu begitu. Lah makanya kalau menurut saya ini kan apa ya? Sakit menurut saya. Saya membahasakannya sakit itu artinya orang kok berpikirnya seperti itu. Apakah kemudian semuanya, makanya kan kemarin saya sudah bilang di awal itu bahwa kalau kita ingin beragama secara ideal seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu terus gimana? Gitu loh. Islam itu kan juga ramah terhadap budaya toh. Gitu loh. Ini kan menjadi repot gitu loh. Orang kok pengennya ideal pada masa Rasulullah, terus caranya gimana coba? Caranya gimana? Ya enggak bisa. Lah ya enggak bisa. Karena zaman kita berbeda. Lah sekarang begini saja lah, ya kan? Rasulullah dulu itu ketika sholat Ramadan itu kan juga hanya 3 malam toh. Ya. Lah kalau pengen sudah pengen sama Rasul sana.
Nggak usah terus kemudian sholat tarawih di masjid, wong itu juga bikinan Umar bin Khattab kok. Iya. Apa yang dilakukan kan kemudian bid'ah semua. Bid'ah semua. Tapi kok mereka terus kemudian 28. ikut? Ya itu. Nah, ini namanya nggak konsisten itu di sini. Saya paling nggak suka dengan orang yang nggak konsisten gitu. Jadi memang Bahasanya mincela-mincele gitulah, bahasa kasar. dan ini harus dipahamkan Iya. kepada masyarakat kita bahwa Rasulullah, pemirsa, sekali lagi, ayo sampean dirungokke tenan. Niki PCNO betul ngadak ke acara ini, tim LTNNO saya angkat-angkat kamera itu sampai malam, pulang ya sampai malam. Tolong jenengan saestu mirengaken betul bahwa Kanjeng Nabi mencontohkan sholat tarawih itu 3 hari toh. 3 hari itu tanggal 23, 25 dan 27. Makanya. Lalu kemudian kita yang di Indonesia, kita yang di dunia ini, Abu Hanifah 20, Imam Malik 20, Imam Syafi'i 20, Imam Ahmad bin Hambal 20, Wakila Imam Malik 36. Betul. Karena iri. Karena Dia di iri Madinah, dengan soalnya. orang-orang Mekah. Iri dengan orang-orang Makkah. Karena setiap 4 rakaat 2 kali salam mereka tawaf, mereka Kalau di tawaf. Madinah kan nggak bisa ya. Di Madinah tidak ada tawaf. Nggak ada Tawaf tawaf. itu di Kedungguni bisa ya. Kemudian di Junet, Di Junet, bisa. ya, Nggih. di Junet bisa. Tapi tawaf palsu di situ Nggih, kan. kalau di Jogja ada juga tawaf ya. Apa? Di Gedung Menjangan. Tawaf. Gedung Menjangan itu ada satu situs sejarah dulu. Nggih. Itu memang kandang Menjangan. Kandang Menjangan itu menjadi tempat dulu berburunya raja. Itu ada itu. Saya itu kalau pas tanggal 1 Suro, salah satu tradisi yang nampak dulu ketika saya di pesantren, itu ada orang tawaf pojok beteng, termasuk ke kandang Menjangan itu. Lagi. Rasul hanya 3, Betul. pemirsa. Rasul hanya 3. Kok sampean ngelakoni 20, sampean ngelakoni 8, itu sebetulnya kalau mau dikatakan bid'ah ya bid'ah semua. Wong Rasul cuma 3. Makanya, loh, Sayyidina Umar sendiri mengatakan nikmatul bid'ah kan begitu. Hadhihi. Jelas loh, itu Tarawih. nikmatul bid'ah loh. Beliau mengatakan bid'ah tapi ingat nikmat. Nikmatul Bukan bid'ah. bid'ah sembarangan kan gitu kan ya. Betul. Jadi di sini pemirsa, ayolah. Nggih. Tolong Anda jangan menolak ijma, Anda jangan menolak kias. Betul. Kalau Anda menolak ijma, Anda menolak kias, uripin jenengan niku repot dewe. Betul, akan kesulitan. Ndak luwes, Betul. ndak luwes. Dapat terus kemudian kesunahan Nabi kita ikut secara total. Setiap kali kita buka puasa kemudian makan kurma. Kurma. Apa enggak gigi kita linu? Ya lino ki. Linu kan? Betul. Iya makanya harus kurma lagi. Lo beda. Beda, kita bukan orang Arab. Dan kita bukan Rasul. Dan kita bukan Rasul. Ya itu jelas ya. Jelas. Di dalam kitab Nggih. Khosaisun Nabi, Rasulullah itu pernah dapurnya ndak ngebul selama 2 hari. Nggih, nggih. Sampai Sayyidatina Aisyah, ya Rasul, jenengan badhe dahar napa? Lanang buri napa? Boten napa-napa kecuali toya petak. Ya wis toya petak mawon. Lah kalau kita ikut seperti itu ya kata sing pegatan lho Kiai. Oke, kata sing pegatan. Loh siapa perempuan yang mau 2 hari apa berapa hari ngombe tok gak ono mangane itu kan. Makanya kan. Idealnya seperti itu. Tapi kalau tidak bisa menjadi ideal kan kita jangan terus kemudian menyalah-nyalakan kan. Baik Kiai, Shadaqallahul Azim ini belum terjawab ini. Ya Shadaqallahul Azim, apa yang salah begitu loh. Kan gak ada yang salah sebenarnya. Jadi apa yang saya sampaikan saya uraikan di awal ya terkait dengan tradisi-tradisi itu. Sekali lagi bahwa perkara yang belum jelas itu secara sharih dilarang di dalam agama, menurut saya nggak ada masalah. Nggak boleh yang seperti itu kemudian diingkari kan. Ya. Nggak boleh kemudian yang seperti itu disalah-salahkan kan. Kecuali kalau seandainya sudah sharih bahwa ini sudah mujma' tidak boleh dalam pandangan agama. Saat itulah kemudian kita boleh ingkar. Selagi itu masih muhtalaf kan tidak boleh diingkari. Saya jadi ingat yang seperti ini. Ada satu kitab ya, judulnya itu Fiqhul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar itu kan. Nahyul munkar itu kan tidak lantas serampangan kan. Orang melakukan nahyul munkar sak karepe dhewe. Termasuk hal yang tidak boleh di nahyul munkari itu adalah ketika perkara yang dilakukan itu masih dalam ranah muhtalaf.
Kalau muhtalaf ini kan berarti tidak ada dalil sharih. Kalau kemudian shadaqallahul adzim itu tidak ada dalil sharihnya, kan gak jadi soal juga ketika kemudian kita setelah selesai membaca Al-Quran kita tutup dengan shadaqallahul adzim. Maknanya juga nggak salah kan? Maknanya juga baik. Bagus kan? Mengagungkan terhadap Allah Ta'ala. Iya, dan juga mengagungkan kalamullah. Kalamullah. Kalamullah itu Al-Qurannya diagungkan. Sebetulnya tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Sebetulnya. Ini kan orang-orang yang menurut saya kurang kerjaan menurut saya. Mohon maaf ya. Okay. Kurang kerjaan, sok-sokan gitu kan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita diajak kembali Al-Quran dan hadis. Loh, kapan kita meninggalkan Al-Quran hadis itu kapan? Wah, kita nggak meninggalkan kok terus kemudian diajak, itu kan aneh toh. Ayo kita ke sana, ayo. Loh, kita itu nggak pernah meninggalkan Quran hadis. Ayo kita kembali kepada Quran dan hadis, lo aja gitu. Nah, iya, harusnya begitu. Wong saya nggak pernah meninggalkan. Lah kita ini kan beragama nikmat itu di sini loh Kiai. Kita tidak disuruh kemudian langsung merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Saya tidak bisa membayangkan ketika amal perbuatan, amaliyah kita itu selalu dicari dalilnya dalam Al-Quran hadis. Oh, repot. Saya nggak yakin kok. Mereka kemudian melakukan amaliyah apapun, saya tanya, mana dalil Qurannya? Yakin saya bisa mengatakan nggak akan bisa. Yang masalah-masalah furuk loh. Ya, coba mana tunjukkan hadisnya? Saya yakin mereka nggak mampu untuk menunjukkan hadis itu. Mereka berbicara, sering kan kritik itu kan amaliyah itu sering kali berdasar kepada hadis yang doif. Ya kan? Yeah. Tapi ketika ditanya hadis doif itu apa? Mereka nggak bisa jawab, kan repot juga. Yeah. Ada 26 macam hadis doif katakanlah. Dari aspek sanad, dari aspek matan. Ya kan? Itu kan rumit sebenarnya, tapi mereka nggak paham. Tapi sudah selalu mengatakan bahwa ini dasarnya adalah hadis yang doif. Loh kayak Doif gitu. Otomatis tertolak. Padahal di bawah doif masih ada maudhu. Dan ini Kiai, nyun sewu ya. Kalau kita berbicara tentang hadis ini. Nggih, niki ngeten Kiai, sekalian panjenengan ngobrol hadis doif. Teman-teman para penonton masih banyak yang awang-awangan. Apakah betul sih hadis doif itu bisa dijadikan sebagai hujjah? Atau apakah hadis dhaif itu bisa dijadikan fadhailul a'mal? Tidak serta-merta kemudian hadis dhaif harus dibuang. Iya betul. Jadi dalam menyikapi hadis dhaif ini kan sebenarnya ada ulama. Pertama definisi dulu. Definisi yang hadis dhaif. Supaya teman-teman. Jadi begini, hadis dhaif itu kan kalau hadis sahih kan jelaskannya. Awaluha sahih wa matasal isnadu lam yusad lam yu'al yarwi adlun adzabitun an mislihi mu'tamadun fi dzabtihi wa naqlihi. Enggak usah diterangkan sudah. Enggak usah. Oke kan? Ya. Nah, sahih. Fa in ikhtalla syartun min hadhihi syurut fa huwa dhaif. Itu dijelaskan ya. Ini perlu dijelaskan ya. Saya kira enggak usah dijelaskan saja gitu. Jadi kan fa in ikhtalla syartun min hadhihi syurut fa huwa dhaif. Jadi ketika kelima syarat hadis sahih ini tidak terpenuhi, kan itu kemudian beralih kepada hadis dhaif. Cuman begini, ada istilah dhaif itu yang yang syadid, ya. Syadidud dhafi. Kalau syadidud dhafi itu kan berarti sangat-sangat dhaif. Tapi ada juga yang dhaifnya ringan gitu loh. Dhaif ringan itu kan ya ada kemungkinan untuk terangkat menjadi hadis Hasan li ghairihi. Kalau hadis Hasan Suaidi enggak ada. Kalau hadis Hasan Suaidi enggak ada, itu kejauhan itu. Nanti mungkin ketika saya akan itu enggak ada. Jadi yang bukan syadidud dhafi ini masih berpeluang untuk meningkat kepada hadis Hasan li ghairihi. Kita beralih ke hadis Hasan li ghairihi. Kitab Al-Jami' Sunan At-Tirmidzi itu kan disinyalir, dikatakan oleh para ulama, bukan hanya disinyalir, dikatakan oleh para ulama sebagai kitab hadis hasan. Ya. Padahal kitab Al-Jami' As-Sahih kalau bahasanya, tapi kemudian oleh para ulama dikatakan kalau Al-Jami' As-Sahih enggak, akhirnya dijuluki dengan Sunan At-Tirmidzi. Ya kan? At-Tirmidzi apa At-Tirmidzi? Terserah ya. Terserah ya. At-Tirmidzi juga bisa kan? Tirmidzi, menteri yang lalu juga Tirmidzi. Jadi kalau kita kemudian melihat hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi yang banyak hasannya, itu justru banyak berbicara tentang amaliyah loh. Kaitannya dengan hukum sholat, kaitannya dengan apapun itu banyak di situ sumbernya adalah hadis hasan. Kalau kita perluas lagi bahasan kita, dulu ketika masanya Imam Bukhari, hadis itu hanya 2 Kalau tidak sahih dhaif, nggak ada itu hadis pertengahan
Hasan itu enggak Hasan ada. nggak ada. Istilah loh. Makanya kemudian bapak hadis hasan itu adalah Imam At-Tirmidzi. Karena apa? Mengenalkan istilah hadis hasan. Nah, terkait dengan fadhilul amal ini kan ada 3 kelompok ulama hadis. Kalau kita berbicara ulama hadis, ada yang mutasaddidun, ada yang mutawassitun, ada yang mutasahilun. Mutasahilun itu pokoknya hadis sedoif apapun, ya kan? Kita terima. Mending daripada ro'yun. Nah, itu kan. Salah satunya siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu dengan hadis dhaif itu agak ini ramah. Ya. Ramah. Tapi ada juga yang mutawassitun. Yang mutawassitun itu kan dilihat juga. Artinya begini, ketika hadis dhaif itu tidak berbicara tentang akidah, tidak berbicara tentang hukum, hadisnya itu tidak syadidud dha'fi. Misalnya begitu kan, sampai pada tataran maut, sampai tataran mungkar, itu kan syadidud dha'fi. Enggak ada soal tentang fadhailul amal misalnya. Artinya apa? Yang menggunakan hadis dhaif itu enggak ada masalah. Ya. Selagi tidak berbicara tentang hukum, selagi tidak berbicara tentang masalah akidah. It's okay. It's okay. It's okay. Baik, pemirsa, saya pikir kalau panjenengan memahami apa yang didawuhkan oleh beliau ya Hasan Suaidi tentang hadis dhaif, ada 2 poin yang perlu kita garis bawahi. Pertama adalah yang merah sudah enggak lagi nggih. Garis bawahi ganti, bosan sudah nggih. Itu berarti penontonnya bosan. Kalau nanti berubah lagi menjadi garis atas. Garis atas atau spidol. Yang perlu kita garis bawahi, hadis dhaif ini tidak berhubungan dengan akidah dan tidak berhubungan dengan hukum. Ketika tidak berhubungan dengan 2 hal ini, maka boleh-boleh saja kita lakukan itu. Kan ngoten nggih. Tidak masalah. Sehingga jangan kemudian kita kita alergi bahasa gampangnya dengan hadis dhaif. Cuman memang memang dalam mengamalkan hadis dhaif ini, kalau dalam bahasa muhaddis ya, para ulama hadis itu kan diriwayatkan dengan menggunakan sighatit tamrid, ruwiya, qila, ruwiyaan dan seterusnya itu kan. Artinya ada semacam bahasa tidak memastikan bahwa itu adalah hadis. Kan. Ini kan ikhtiyat lagi-lagi masalahnya. Ya, untuk kehati-hatian akhirnya menggunakan ruwiyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qilaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan enggak jadi masalah. Enggak masalah. Gitu loh. Seperti hadis-hadis yang ada di dalam Nasaihul Ibad. Enggak masalah. Dan kitab isi daripada Nasaihul Ibad itu adalah untuk memerintahkan kita taqarruban ilallah. Namanya saja listiqdadi. Baik Kiai, ini sudah 10:30 Kiai. Nggih, napa? Enggak terasa nggih. Dan waktunya kita untuk menjawab permasalahan yang muncul dari para netizen. Muncul dari para pemirsa ALTN-NU yang tetap stay tune. Yang budiman. Dan Pak Diman. Ini ini enggak ada ini ada namanya nggih, ada namanya. Pertama itu tadi tentang ijazah via online. Ijazah itu via dulu online. itu dulu. Ijazah via online ada 3 berarti. Ada 4. Ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Ini kayaknya kalau disisakan 1 untuk live pertemuan yang akan datang ini kayaknya tahun depan. Ya tahun depan. Ya jangan tahun depan lah. Artinya besok malam itu kan masih ada. Sebelum yang sesi yang benar-benar itu kita live sedikit gitu loh, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab kan. Boleh jadi di studio Kedai Bincang. Jangan dong. Tapi nggak apa-apa. Sekalian nanti penyerahan jas itu tadi. Saya jadi semangat ini. Kapan Gie? Saya siap. Kapan Gie? Ya nanti di dulu di jadwal Gie. Oke, siap. Gampang lah. Kita nanti bicara tentang nuzulul Quran Gie. Nuzulul Quran. Iya, di studio Kedai Bincang. Oke. Jadi ijazah ya, berkaitan dengan ijazah. Ijazah apa ijab saya?
Dua-duanya boleh Kiai. Jangan. Nggih. Ijazah via Ada ijazah online, via online, terus ijazah doa via online. via online. Nggih. Saya nggak jawab yang ijazah. Yang penting bukan via Valen Kiai. Via Valen angel Kiai. Jadi terkait dengan ijazah via online menurut saya nggak ada masalah. Nggih. Nggak ada masalah. Ijazah itu kan modelnya bisa ketemu ya, bisa secara langsung ketemu fisik antara orang yang memberikan ijazah dengan yang tidak antara yang memberikan ijazah dengan yang menerima ijazah, nggak ada masalah. Artinya bahwa pola-pola seperti ini sebenarnya juga sudah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Ya, meskipun kalau ulama terdahulu kan masih ketemu ya. Dulu nggak ada YouTube soalnya. Tapi proses ijazah itu mudah sekali dulu. Ya, ijazahnya itu cuma ini. Saya ijazahkan kitab ini untuk kamu. Selesai. Ya kan? Tapi bahwa ijazah lewat online ini kan sekarang juga lagi marak tuh Kiai. Di YouTube itu kan ya. Saya kemarin juga barusan mendapatkan ijazah sanad Syekh Mahfud At-Tirmizi. Misalnya kitab Manhaj Dawi Nador. Terus kemudian dibacakan ijazah sanadnya. Enggak masalah. Kemudian kita secara bersamaan menjawab dengan bahasa Qabil tu. Wah, sah bukan kan? Qabil tu nikah watos bukan. Ya. Bahaya tuh Kiai. Iya. Karena kita kan sudah pernah Qabil tu. Apalagi kalau kemudian kebablasan jawabnya Qabil tu nikah jadi ketawa. Jadi sekali lagi nggak ada masalah ijazah via online itu. Ya nggak boleh ijazah via Valen. Ya betul. Kan begitu, ijazah via Valen tidak boleh. Kalau via online boleh. Dan ada yang perlu ditambahkan bahwa ijazah via online ini menurut Yai Hasan tidak masalah, dan juga beliau yang memberikan ijazah mukjiz ini sudah tahu bahwa doa ini untuk kalangan umum. Ammah. Sebab untuk khusus tidak akan mungkin dipublikasikan. Kalau khusus harus sowan ke Yai Hasan, bawa gula sama teh. Itu harus itu. Sekarang sudah nggak laku Kiai. Apa? Kalau gula sama teh nggak. Apa Kiai? Transfer aja. Kalau online, ijazah online ya kan? Ya, maka transfer. Kalau ijazah offline, ya langsung. Tapi jangan gula teh dong. Nggak keren Kiai nggih. Pun gantilah nggih. Ganti dari dulu sampai sekarang kok Kiai selalu dapatnya gula teh itu kan nggak keren toh. Apa Innova ngoten Itu kan. Pajero. Semangat ini.